Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah, shadaqatin jariyah, wa ilmi yuntafa' bih, wa waladin salih yad'u lah." Rasul bersabda, bila seorang manusia telah meninggal, maka inqata'a anhu 'amaluhu, maka amal perbuatannya itu terhenti, terputus. Artinya orang kalau sudah meninggal, maka tidak ada lagi kesempatan bagi dia untuk beramal ibadah, untuk berbuat baik sebagai bekal bagi dia di kemudian hari. Jadi dari sabda Rasul ini sepertinya tidak ada yang aneh, karena emang wajar orang kalau sudah meninggal dia tidak bisa lagi berbuat. Orang kalau sudah meninggal dia tidak bisa lagi beramal. Jadi orang kalau sudah meninggal jangan bayangkan nanti begitu sudah meninggal, sudah masuk ke alam barzakh, kemudian jangan berpikir kita kalau sudah di alam barzakh kan tidak bisa lagi memasak, tidak bisa lagi buat minuman. Jadi kalau tidak bisa lagi memasak, tidak bisa lagi buat minuman, berarti ada kesempatan supaya waktu tidak terbuang sia-sia, maka digunakan kesempatan untuk berpuasa. Jadi nyampuh hukum tanya puasa alam barzakh itu tidak ada pahalanya. Orang kalau sudah di alam barzakh, walaupun dia sholat, itu tidak ada pahalanya. Orang dalam alam barzakh, walaupun dia berpuasa, dia niat puasa Ramadan misalnya, dia tidak mendapatkan pahala. Kalaupun dia berzikir, sudah meninggal kemudian dia berzikir-zikir di alam barzahnya, hanali pahala. Karena orang kalau sudah meninggal, maka amal perbuatannya itu sudah terputus. Sudah terputus artinya kalaupun dia beramal itu tidak ada lagi berpahala. Illa min salasah, kecuali kata Rasul, kecuali dari tiga perkara. Kecuali daripada tiga perkara. Apa tiga perkara? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Bagaimana sedekah jariyah? Misalnya dia punya uang semasa hidup, kemudian dia mewakafkan kelebihan uangnya untuk pesantren ataupun untuk masjid, maka sedekah dia yang dia lakukan semasa hidup dia, pahalanya itu masih akan terus mengalir untuk dia selama harta yang dia wakafkan itu masih dimanfaatkan oleh orang. Maka selama itu pahala daripada sedekah dia itu masih mengalir. Kemudian yang kedua kata Rasul, mungkin tidak semua orang mempunyai harta untuk akan dia wakafkan, yang kemudian dari situ akan mengalir pahala untuknya. Ada pilihan yang kedua kata Rasul, yang tidak mengeluarkan harta. Apa pilihan yang kedua? Pilihan yang kedua adalah ilmi yuntafa'u bih. Pilihan yang kedua adalah ilmu yang diambil manfaatnya oleh orang lain. Ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Ilmu apakah itu? Ilmu yang dimaksud, karena Rasul yang mengatakan ini adalah Rasul, maka tentu Rasul tidak berbicara tentang ilmu bahasa Inggris yang diajarkan kepada orang. Rasul datang bukan untuk mengajarkan tentang bahasa Inggris. Apakah ilmu main piano, bermain musik? Tentu bukan ilmu tentang bermain musik. Misalnya dari karya keterampilan dia bermain musik lalu dia ajarkan kepada orang, lalu orang itu bisa memanfaatkan keterampilan itu, bukan ilmu seperti itu. Karena yang mengatakan ini adalah Rasul, tentu yang dimaksud adalah ilmu dalam bidang agama. Jadi ilmu yang kita ajarkan kepada orang, kemudian ilmu ini pun bermanfaat bagi orang lain,
bermanfaat dalam memperbaiki ibadahnya, bermanfaat dalam memperbaiki imannya, bermanfaat dalam memperbaiki akhlaknya, maka ilmu ini, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain ini, ketika si orang yang mengajarkan ini dia sudah meninggal, maka murid-muridnya yang masih mengamalkan ilmu yang pernah dia ajarkan, murid-murid yang mengambil manfaat daripada ilmu yang diajarkan oleh seorang manusia ini, maka selama itu pahalanya terus mengalir kepada si orang yang ilmunya ini bermanfaat bagi orang lain. Jadi kepada tengku-tengku seharusnya harus merasa iri. Kepada siapa? Harus merasa iri kepada Abi Muhazar. Kenapa harus merasa iri? Karena Abi Muhazar sudah mempunyai bekal untuk kehidupan dia di akhirat nanti. Mana bekal dia di kehidupan akhirat nanti? Setidaknya dari alam barzakh, bekal beliau adalah kalian-kalian yang belajar di sini. Jadi nyo santriwan dan santriwati yang belajar di sini, nyo bahasa haji, istilah haji, santriwan dan santriwati yang belajar di sini, nyo ATM Abi Muhazar tingo, nyo ATM mandu mah. Kok ATM peng? Kan? ATM pahala. Coba hitung ada berapa orang di sini. Kemudian mungkin nanti dari beberapa orang yang ada di sini, dia mengajarkan kepada 10 orang. Jadi kalau di sini mungkin ada 100 orang, tiap satu orang mengajarkan kepada 10 orang, berarti kan sudah 1000 orang. 1000 orang yang mengamalkan ilmu yang pernah diajarkan oleh Abi Muhazar ataupun guru-guru, pahala semuanya mengalir walaupun orangnya sudah meninggal. Kemudian kalau seandainya tidak mempunyai ilmu, dia tidak punya harta untuk dia bersedekah, dia juga tidak punya ilmu. Kalaupun dia tidak punya ilmu, maka upayakan di kemudian hari, upayakan harus punya cita-cita. Cita-citanya apa? Cita-citanya adalah nanti ketika aku sudah besar nanti, sudah mapan, aku akan menikah, maka aku akan menghasilkan anak sebanyak-banyaknya, dan anak ini akan dididik menjadi anak-anak yang baik. Nah, anak-anak yang baik, yang sayang kepada orang tuanya, yang pandai berdoa kepada orang tua. Nah, anak ini adalah alternatif yang terakhir. Ini adalah pilihan yang terakhir. Dia tidak punya uang untuk bersedekah jariah. Dia juga tidak punya ilmu untuk diajarkan kepada orang lain. Maka satu-satunya cara, dan ini hanya pilihan yang terakhir. Nah, supaya dia mempunyai amal jariah yang dia tetap merasakan pahalanya, satu-satunya pilihan yang terakhir adalah mempunyai anak. Kata Rasul, waladin saleh yad'ulah, anak saleh yang berdoa untuk si orang yang sudah meninggal ini. Jadi inilah keutamaan daripada ilmu. Keutamaan daripada ilmu adalah dia bahkan bisa melebihi harta. Karena kalau semua orang bisa punya harta, ya, tapi tidak semua orang bisa mempunyai ilmu. Nah, jadi orang kalau dia punya ilmu kemudian diajarkan kepada orang lain, maka ketika dia sudah meninggal pun, maka selama ilmu yang diajarkan itu bermanfaat dan masih diamalkan oleh orang-orang yang pernah diajarkan, maka selama itu pahalanya masih terus mengalir kepada si orang itu. Jadi nyo tengku-tengku yang katenge puhabainan ge. Jadi harus punya tekad seperti itu, harus punya cita-cita. Nah, apa cita-cita? Monyo kekayaan nyo hana dente.
harus punya cita-cita, setidaknya nanti di kemudian hari aku harus punya ilmu, dan ilmuku ini harus bermanfaat untuk orang lain. Ilmu apa? Bukan ilmu selain agama. Ilmu yang diperintahkan itu adalah ilmu agama. Ilmu yang lain kiban, ilmu yang lain itu bermanfaatnya cuma di dunia, tidak bermanfaat untuk di akhirnya. Ada manfaat kuliah keno kuliah gede, tikulah keno tikulah gede. Itu manfaatnya kapan? Manfaatnya cuma di yang manfaat dunia, mentang manfaat ilmu-ilmu yang lain. Meninggal dia adalah insinyur, pakar bidang arsitek. Begitu dia sudah meninggal, ilmu dia itu tidak bermanfaat untuk dia ketika dia sudah meninggal. Dia insinyur pertanian, begitu sudah meninggalnya ada manfaat untuk dia. Tidak mengalir pahala untuk dia. Tapi orang yang walaupun dia cuman menguasai Iqra, dia cuman pandai mengajar Iqra, dan Iqra ini diajarkan kepada orang lain sehingga orang lain ini bisa membaca surat Al-Fatihah, bisa hafal surah Al-Fatihah, dan dengan begitu solat dia menjadi baik, maka ilmu si orang ini walaupun yang diajarkan itu cuma Iqra, itu akan bermanfaat bagi dia selama murid-murid yang dia ajarkan itu masih mengamalkan ilmu tentang tata cara membaca Al-Quran. Maka ji lompega harus iri kepada guru-guru, kepada Abi Muazzar, gaknya kan ATM-nya ATM-an dulu. ATM untuk tarik tunai wajan, tarik tunai ji tinggoh wate ka meninggal. Jadi jangan lihat bahwa secara ekonomi yang tukun-tukuan payah ada secara ekonomi. Masih secara ekonomi semuanya di bawah standar kemakmuran. Di dunia di bawah standar kemakmuran. Tinggoh tak kalau tinggoh kamu meninggal tinggoh. Di alam barzakh di akhirat nanti siapa yang lebih kaya? Apakah Tengku ataukah orang-orang yang tidak ada dalam pendidikan agama? Dan kata Imam Nawawi, al-ishtighalu bil ilmi min afdhalit ta'at. Ja'bud menuntut ilmu agama itu sebahagian daripada ketaatan yang paling utama. Karena ketaatan itu ada dua. Ada ketaatan itu berupa ibadah sunat, ada ketaatan itu berupa ibadah wajib. Mana lebih besar pahala, ibadah sunat atau ibadah wajib? Lebih besar pahala ibadah wajib. Temayang tahajud, hukum temayang tahajud wajib atau sunat? Sunat. Temayang duha wajib atau sunat? Wajib malih tanya. Temayang duha apa hukum temayang duha? Sunat. Menuntut ilmu apa hukum menuntut ilmu agama? Wajib. Wajib. Jadi jo menjulung kalon-kalon wajah sang mutiro hana lom yang natom puput temayang tahajud sang. Pernah temayang tahajud? Pernah temayang tahajud? Handau? Temayang duha? Temayang manyet? Jadi kalau kita sholat tahajud, sholat duha malas, apalagi sholat tahajud. Mengerjakan ibadah sunat saja malas, maka menuntut ilmu agama jangan sampai tinggal, jangan sampai tidak menuntut ilmu agama, karena pahala menuntut ilmu agama itu jauh lebih besar daripada ibadah tahajud. Pahala menuntut ilmu agama itu jauh lebih besar daripada sholat duha.
Jangan sholat duha oh temayang tahajud pi mode promosi bak Facebook. Bangun tengah malam nih tahajud nyampe bak Facebook. Temayang tahajud pi ria yang kok kariaan di akhir di pahala tahajud gadoh yang ada dia disiksa karena ria itu hukumnya adalah dosa besar menyamendong katalah. Maka haji lebih utama, lebih besar pahalanya menuntut ilmu agama dibandingkan ibadah sunat. Itu kalau mau dibanding-bandingkan mana yang lebih utama. Jadi mek banding-banding kamu dengku-dengku ngoncih ahli-ahli ibadah yang hantom jabur udaya kan jeh dengku je soleh dah aku nato ibu di hantam bawai lah yo montong hayu dengku ngonjih ngo ahli ibadah yang tidak pernah belajar agama ataupun kalau dia pernah belajar agama tidak pernah diajarkan kepada orang lain. Maka sangat besar keutamaan menuntut ilmu agama dan keutamaannya itu, kelebihannya itu bukan hanya di akhirat, kelebihannya itu bahkan di dunia pun sudah nampak kelebihan orang-orang yang menuntut ilmu agama. Jadi harus semangat karena kekayaannya golom dente kaya aranya yang kadente kaya jadi kalaupun sudah pasti kaya itu masih terdapat kekurangan kalau kaya saja tapi tidak punya pengetahuan agama yang bisa diajarkan kepada orang lain. Jadi Bang siap tuntut ilmu agama? Siap bejit ke orang malim? Bejit ke ulama? Hanya harus siap bejek ku ulama karena pilihan cik dua aku maunya konjek ku ulama jek ku nele. Jadi kira-kira menanlah sekilas singkat tentang mudah-mudahan dari nasihat singkat ini ada yang bisa diambil pelajaran, ada yang bisa diambil iktibar. Kaji menang. Kamu doa.